Pablo Benua tengah berseteru dengan Farhad Abbas lantaran membela klien masing-masing. Farhad Abbas membela Agus sementara Pablo Benua di pihak Pratiwi Novianti. Terbaru, Pablo Benua mengungkap sosok Farhad Abbas yang diduga memohon untuk meminta Novi mentransfer sejumlah uang. Jadi ada salah satu oknum pengacara yang meminta kepada kuasa donatur, kalian minta dong ke Novi, udahlah transfer aja uang 200 juta dulu untuk melaksanakan golden time, karena itu katanya adalah perintah menteri. Nah, ini agak aneh nih, karena kuasa donatur kan nggak bisa intervensi siapapun ya. Terus alasannya uang tersebut mau dipergunakan sebagai operasional. Kenapa? Karena katanya pengacara-pengacara ini nggak dibayar guys. Lalu selama ini mereka katanya ada yang namanya donatur tetap gitu loh. Siapa tuh donatur tetap? Salah satu pengacara dari mereka yang berinisial KM itu adalah orang yang selama ini mengcover biaya begitu, yang ngasih duit buat bayar ini, bayar itu, makan, wartawan dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang pengacara yang inisial KM ini pun sudah tidak mau ikut campur, sudah tidak mau ikut tampil. Kenapa tidak mau ikut tampil? Karena istrinya marah. Jadi ceritanya istrinya buka warung mie, buka usaha warung mie, warung mie-nya dihujat. Warung mie-nya rame nih, tiba-tiba dihujat sana sini, akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi gabung atau tidak lagi tampil bareng. Nah, itu breaking news. Perseteruan Pablo Benua dan Farhad Abbas memang sampai saat ini belum berakhir seiring dengan masih berjalannya kasus donasi Agus. Kedua belah pihak kini menantikan keputusan donatur terkait donasi untuk Agus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Si gondrong, tumben amat lu kalem, lu bijaksana. Kesambet apa lu? Ya iya, ujung-ujungnya duitnya kan harus transparan untuk pengobatan Agus. Nggak bisa buat yang lain-lain. Udah capek kesana kesini, dibully sana sini. Ujung-ujungnya apa? Ya tetap ujung-ujungnya sesuai yang direkomendasikan oleh Novi. Karena memang begitu seharusnya Gus, bukan buat keperluan pribadi kamu bayar utang, bayar ini, bayar itu, bukan Gus. Mohon maaf, Anda belum beruntung, tidak sesuai harapan. Wak. Cakap bro, Pablo Benua, mantap statementnya. Saya sangat sepakat dengan salah satu advokat ini, yaitu rekan Pablo Benua. Terhadap statement-statementnya ini cerdas. Menurut saya ini sudah yang tepat ya. Bahkan saya melihat sikap yang diambil adalah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu sudah tepat, dimana tujuannya adalah untuk mengakhiri perseteruan terkait dengan donasi yang beredar. Informasi ini nggak selesai. Pusing memang, kami pun pusing. Bahkan video ini tiap hari lewat di beranda TikTok, di beberapa sosial media lainnya. Memang pusing, bikin pusing semua orang. Saya bantu sedikit konstruksi hukumnya begini, rekan, mungkin kalau boleh saya berikan masukan. Kemarin ada kuasa hukum dari pihak Agus mengatakan bahwa ini uang adalah milik Agus, yang sudah menjadi milik Agus, tidak bisa ditarik lagi, tidak bisa dikembalikan dan sebagainya. Itu narasi yang dibangun oleh pihak Agus pada saat kemarin itu beberapa kali konferensi pers. Seandainya saya mau katakan tadi, dikatakan bahwa ini uang milik Agus. Dari mana Agus mendapatkan uang tersebut? Dari donatur. Dia katakan bahwa apabila donatur sudah memberikan kepada Agus, maka itu menjadi mutlak 100% milik Agus. Saya bangun sedikit konstruksi seperti ini. Karena hukum itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Bagaimana kalau donatur yang tadinya itu mentransfer uang ke rekening Agus, mereka sepakat mengatakan bahwa mereka salah transfer, mereka salah kirim, mereka mengirimkan uang tersebut salah transfer dengan nomor rekening yang salah ditujukannya, sehingga mereka minta dikembalikan uang tersebut. Boleh nggak?
dikatakan bahwa uang yang sudah diberikan kepada Agus itu menjadi milik Agus. Itu milik donatur yang mereka berikan atas dasar inisiatif adanya penggalangan dana sosial untuk membantu pengobatan mata Agus. Lalu tidak digunakan oleh Agus uang tersebut. Lalu dikatakan bahwa uang yang sudah diberikan oleh donatur kepada Agus, yang sudah masuk ke rekening Agus, kemudian menjadi 100% milik Agus dan tidak bisa ditarik lagi. Ini dari mana cara pola pikirnya? Sekarang pertanyaan saya, kalau para donatur mengatakan bahwa kami salah transfer, kami salah kirim uang tersebut, kami minta kembalikan lagi, bisa nggak? Masukan Pak Benoa, Pak Pablo terkait hal itu. Artinya ada konstruksi hukum yang bisa saja dibangun oleh pihak manapun di sini. Nanti lama-lama jadi blunder. Harusnya para kuasa hukum di sini memberikan edukasi kepada seluruh pihak supaya mencari solusi perdamaian, tidak membuat kegaduhan. Masa nggak selesai perkara ini? Sudah sekian bulan lamanya. Ini proses mediasi di pengadilan juga seharusnya udah selesai dari awal. Ini malah menjadi tontonan publik yang nggak pernah selesai, menjadi suatu narasi-narasi baru, tambah blunder. Memang pusing. Sumpah saya juga pusing ngeliat hal ini. Kenapa? Lah dikasih masukan nggak bisa, selalu demi uang. Padahal yayasan dari awal sepakat, apabila uang itu digunakan untuk pengobatan, maka 100% yayasan membantu untuk hal itu dan akan menjamin untuk biaya pengobatan tersebut sampai tuntas. Ini kurang bagaimana lagi? Memang pusing. Udah, saya setuju dengan Pablo Benoa. Tetap lanjutkan perjuangan supaya mendapat kepastian hukum demi menjaga semua informasi beredar agar tidak menjadi blunder dan nggak menjadi bias di masyarakat. Terima kasih, salam cerdas hukum. Teman-teman udah lihat postingan Tenopi ini belum di IG story-nya ya? Jadi dia bikin story ini kayak gini nih. Aku bacain. Please, udah dari awal mau selesaikan episode drama ini. Yang bilang dapat untung apaan? YouTube nggak jalan. Video yang di-up itu video lama. Algoritma YouTube turun drastis, menyita waktu dan pikiran. DLP pengacara-pengacara yang baru hadir untuk panjangin episode ini. Tenaga saya sudah habis. Udah mau 3 bulan ini berjalan. Itu ya, storynya Tenopi. Dan aku ngerasain banget sih kalau ada di posisi Tenopi, dia pasti capek banget. Ya Allah, pasti menguras tenaga banget. Yang biasanya dia aktif, katanya setiap harinya pasti ada aja kunjungan ya untuk menemui orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Kadang-kadangnya sehari 3, 5. Ini sekarang turun, teman-teman, sekarang turun. Jadi katanya dari drama ini Tenopi untung apaan? Gak ada untung. Malah katanya YouTube-nya sekarang turun drastis algoritmanya karena Tenopi mungkin udah nggak ada video baru dan yang di-up kan video-video lama. Dan sekarang Tenopi lagi diserang dari sana sini dari pengacara yang datang baru nyerang Tenopi tuh mau ngapain? Kalian ada masalah apa sama Tenopi? Ya Allah, ini kok jadi malah dimanfaatkan semuanya ya. Agus dimanfaatkan, Tenopi dimanfaatkan gitu. Kenapa coba? Ini mau sampai kapan ini? Mau kapan berakhirnya? Kemensos sudah turun tangan, sudah mendamaikan Bang Densus sama Bang FA. Nah sekarang muncul lagi yang Bang FA udah menyerahkan tugasnya kepada si ini Lim itu ya. Malah tambah kacau, malah tambah ruwet, malah tambah banyak lagi masalah. Belum lagi pengacara-pengacara yang kemarin katanya dukung Tenopi, sekarang malah nyerang balik Tenopi. Kenapa? Ada apa? Belum lagi ngomong-ngomong nyinyir-nyinyirnya di live lagi, itu kan ditonton sama banyak orang. Jadi kita menilai bahwa Anda itu sekarang malah membenci Tenopi. Apa alasannya? Kalaupun memang ada masalah, tolong diselesaikan baik-baik. Tolong baik-baik. Jangan sampai Anda keluar-keluar di live. Saya lihat live-nya ada tuh yang pengacara kemarin ya, pengacara Tenopi yang katanya omnya. Terus ada yang nanya tuh, benar gak itu katanya si yang pengacara rambutnya pirang ya, kakak-kakak yang buat pirang tuh, yang cewek, saya nggak mau sebutin namanya. Pokoknya itu kalian juga pasti tahu. Terus nanya, bener gak itu katanya pengacara Tenopi yang kemarin itu omnya? Terus dia bilang, enggak ya, katanya pengacara itu yang kemarin bukan omnya Novi, malah katanya si Nyonya yang bilang kalau itu omnya. Why? Kenapa harus sampai sebegitu sekarang, Kak? Kalayar, kenapa? Kemarin Anda ada di belakang Tenopi, kenapa sekarang Anda begitu nyinyir begitu? Padahal Tenopi dari awal nggak pernah bilang kalau itu omnya. Ya panggilnya emang om, begitu kan? Oh, manggil om itu ya bukan berarti omnya. Kan udah diomongin. Justru yang bilang ponakan itu si lawyer yang Tenopi kemarin itu di podcastnya Om Deddy. Nih kita aja ke si Om Deddy bilangnya om. Gitu.
Kita bilang om ya belum tentu juga itu om kita, istilahnya gitu. Malah dia di podcastnya Om Deddy bilang ponakan saya. Boleh dicek deh videonya. Ini sekarang ya Allah Tenopi lagi diserang banget sana sini bertubi-tubi. Udah capek dia juga sekarang harus fokus ngurusin anak-anak asuhnya. Ayolah, kalian tuh udah dewasa, selesaikanlah dengan baik-baik. Ini awal mulanya uang donasi, kenapa jadi melebar ke ranah pribadi? Masa lalu Tenopi diomong-omong, kasus-kasus yang beres diungkit-ungkit lagi. Buat apa? Kalau Anda benar-benar lawyer yang baik, itu harusnya mendamaikan antara Nopi dan Agus, bukan malah nambah masalah. Uang udah jelas ada di Tenopi, ya, diamankan, masih diamankan. Sekarang sih harapan Tenopi sih dijaga harapan Tenopi ya mudah-mudahan ya. Harapan kita sih ya gitu yang saya sebagai pengikutnya dari tahun 2020 liatnya sedih beneran dah. Saya merasakan kalau di posisi dia bagaimana, dia di jalan kerja bagaimana, dia sampai dilemparin batu gede sama DGJ karena ingin nolong. Tenopi tetap maju. Kalau DGJ-nya galak, dilempar dah Tenopi tuh, kena tulang ekornya. Belum lagi yang masih baru sih, ini kesebut masih baru, digigit tangannya sampai ada bekasnya di sini 3. Tenopi sampai ya Allah, sampai segitunya loh perjuangan Tenopi di jalan buat mau ngurusin ODGJ biar bisa dapat kesembuhan lah ya gitu. Ya kalau misalkan nggak sembuh ya itu takdir gitu kan. Tenopi juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu kan, karena kan semua juga menolong ada batasnya kan gitu istilahnya. Ini juga menolong juga Tenopi ada batasnya sebenarnya. Tapi ini kenapa jadi malah berlanjut ke sana ke sini ngomong yang lain-lain. Malah saya ada video tuh diwawancara Agus terbaru ya, yang ngomong sih pengacaranya, katanya Agus tidak mau dulu dioperasi. Hah, kok bisa nggak mau dulu dioperasi, terus maunya kapan? Katanya alasannya masih ingin melihat cahaya matahari. Ya Allah, ini ada apa lagi ini, cerita baru apa lagi ini, ya Allah. Terus katanya bilang kalau dioperasi malah jadi buta permanen. Kok bisa jadi buta permanen? Aduh, ini yang harusnya memberikan statement harusnya dokternya langsung gitu, bahwa memang misal kalau benar itu Agus malah dioperasi itu malah jadi buta permanen gitu. Dan yang jadi pertanyaan terus, itu uang diperebutkan terus buat apa Gus? Kan Kemensos juga bilang itu uang untuk perobatan, ya salah satunya untuk operasi. Terus kamu nggak mau dioperasi lah, terus buat apa? Sampai sekarang, sampai ribut, sampai detik ini, itu kan masalah uang. Terus nanti uangnya nggak pakai dioperasi, terus buat apa? Ya Allah, ini udah panjang banget loh, udah 3 bulan loh. Kasian lah Tenopi, dia juga harus harus melaksanakan lagi kegiatannya. Masih banyak di luar sana yang butuh pertolongannya. Dia tulus dalam menolong, dia tulus. Ini saya pengikutnya dari tahun 2020, saya suka banget lihat konten-kontennya, berani banget dia. Ya kalau sekarang dia punya penghasilan dari YouTube, ya wajar. Orang-orang di luar sana juga banyak yang kaya gara-gara jadi YouTuber. Udahlah, sekarang yang kalian perebutkan dari Tenopi itu apa? Sampai lawyer itu ikut nyerang Tenopi itu, kenapa kalian? Harusnya mendamaikan. Mudah-mudahan Bang Pablo, Bang Densu nggak menjauhi Tenopi ya. Kasihan dia, ya Allah, ya Robi. Bener-bener dah ujiannya Tenopi ini. Tapi mungkin bagaimana kalau alangkah bagusnya ya, ini lagi lah, ngobrol lagi gitu sama Bang Pablo. Gimana kalau uang ini Bang Pablo aja dah kasih ke Bang Pablo, karena kan udah itu kan udah pihak donatur, biar nggak nyerang lagi Tenopi gitu maksudnya. Kasihan loh, ya Allah, bener kasihan. Dia tuh cewek, dia punya anak asuh, dia juga butuh biaya untuk ngebiayain ODGJ-nya di yayasan sama anak-anak asuhnya. Tapi sekarang malah diserang, pekerjaannya dibuntu. Ya Allah, pokoknya buat Tenopi sabar, ini pasti ada akhirnya. Cuman gak tahu kapannya, mudah-mudahan secepatnya. Tenopi sabar, Allah bakal ngangkat derajat Tenopi, yakin. Pokoknya Tenopi tetap semangat, jangan berhenti berbuat baik ya.